Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang analisis biaya volume laba, yang yaitu 1. Pengertian analisis biaya volume laba, 2. Hubungan antara biaya volume laba, 3. Titik impas atau break even point dalam unit, 4. Target laba setelah pajak, 5. Titik impas atau break even point dalam rupiah, 6. Risiko dan ketidakpastian, 7. Analisis BPL dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba merupakan suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengembalian keputusan. Analisis biaya volume laba menekankan keterkaitan antara biaya, kualitas yang terjual, dan harga. Yang kedua, hubungan antara biaya volume laba. Hubungan antara biaya volume dan laba memegang peranan yang sangat penting sehingga dalam pemilihan alternatif tindakan dan perumusan kebijakan untuk masa yang akan datang, manajemen memerlukan informasi untuk menilai berbagai macam kemungkinan yang berakibat pada berbagai laba yang akan datang. Ketiga, titik impas atau break even point dalam unit. Titik impas adalah keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima perusahaan atau pendapatan total sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan. Titik impas dirumuskan melalui 2 pendekatan. Yang pertama yaitu titik impas dalam jumlah unit penjualan dihitung dengan cara membagikan biaya tetap total dengan margin kontribusi per unit. Yang kedua, titik impas dalam jumlah rupiah penjualan dihitung dengan cara membagi biaya tetap total risiko margin kontribusi. Manfaat titik impas adalah untuk melakukan berbagai analisis seperti apabila perusahaan ingin mengetahui dampak yang terjadi terhadap pendapatan biaya dan laba sebagai akibat dari volume penjualan. Maka, manajemen harus mengetahui titik impas dalam unit penjualan. Untuk menghitung titik impas atau BEP bisa dengan cara 1. Pendekatan laba atau rugi operasi. Laporan laba rugi disusun dengan pendekatan variable costing, merupakan alat yang berguna bagi manajemen untuk mengorganisasikan biaya perusahaan ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Adapun persamaannya yaitu laba atau rugi operasi sama dengan pendapatan penjualan kurang biaya variabel kurang biaya tetap. Penggunaan istilah laba operasi menunjukkan laba sebelum pajak. Selain itu, laba operasi hanya meliputi biaya yang berasal dari aktivitas operasi normal perusahaan. Untuk selanjutnya, laba bersih yang menunjukkan laba operasi setelah dikurangi pajak. Apabila unit penjualan sudah diketahui, maka laba operasi dihitung dengan rumus yaitu laba atau rugi operasi sama dengan harga penjualan per unit dikali jumlah unit penjualan dikurang biaya variabel per unit dikali harga unit penjualan kurang biaya tetap total. 2. Pendekatan margin kontribusi. Perhitungan titik impas dapat dilakukan lebih cepat dengan cara memusatkan perhatian pada margin kontribusi atau disebut dengan pendekatan margin kontribusi titik pendekatan titik impas. Besarnya margin kontribusi sama dengan besarnya biaya tetap. Persamaan margin kontribusi yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap total per harga jual unit per unit dikurang biaya variabel per unit, atau jumlah unit sama dengan biaya tetap total per margin kontribusi per unit. 4. Target laba setelah pajak. Yang perlu diingat adalah laba tidak akan dipungut apabila laba yang diperoleh adalah 0. Namun apabila perusahaan mengetahui jumlah unit yang harus dijual dalam rangka untuk memperoleh laba bersih, maka diperlukan beberapa pertimbangan. Apabila laba yang ditargetkan diefektifkan sebagai laba bersih, maka perlu ditambahkan pajak penghasilan untuk mendapatkan laba operasi. Pada umumnya, pajak dihitung sebagai persentase dari laba. Adapun rumusnya yaitu laba bersih sama dengan laba operasi dikurang pajak atau sama dengan laba operasi dikurang tarif pajak
dikali laba operasi, bisa juga laba operasi dikurang 1 dikurang tarif pajak, dan bisa juga laba operasi dikurang laba bersih per 1 dikurang tarif pajak. 5.4 atau break even point. Dalam rupiah penjualan, rasio biaya variabel merupakan proporsi setiap rupiah penjualan yang harus digunakan untuk menutup biaya variabel. Ini dihitung dengan menggunakan dana total maupun dana per unit sisa persentase rupiah penjualan. Setelah biaya variabel ditutup, merupakan rasio margin kontribusi. Rasio margin kontribusi merupakan proporsi sehingga penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Sehingga rumus impas dalam unit adalah yaitu unit impas sama dengan biaya tetap total per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Apabila dikalikan harga jual per unit, maka unit impas kali harga jual per unit sama dengan harga jual per unit kali biaya tetap total per harga jual per unit kurang biaya variabel per unit. Atau penjualan impas sama dengan biaya tetap kali harga jual per unit per harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Risiko dan ketidakpastian. Akuntansi penting dalam analisis BVL adalah bahwa harga jual per unit dan biaya telah diketahui dengan pasti. Padahal, realitanya, asumsi tersebut jarang terjadi. Risiko dan ketidakpastian merupakan bagian penting yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan bisnis. Konsep atau metode yang sangat bermanfaat bagi manajer perusahaan dalam menghadapi masalah risiko dan ketidakpastian adalah margin aman atau margin of safety dan pengungkitan operasi atau operating leverage. Margin of safety adalah unit penjualan yang diharapkan dapat dijual di atas volume impas. Selain itu, margin of safety juga dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh atau pendapatan yang diharapkan oleh perusahaan di atas volume impas. Misal apabila volume impas perusahaan adalah 200 unit, sementara perusahaan mampu menjual 500 unit, maka margin of safety perusahaan adalah 500 kurang 200 sama dengan 300 unit. Operating leverage merupakan suatu mesin sederhana yang dapat digunakan untuk melipat gandakan kekuatan atau juga melipat gandakan hasil yang banyak dalam setiap keuangan. Dalam istilah keuangan, operating leverage berhubungan dengan bauran relatif biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu organisasi. Dalam kasus tertentu, fluktuasi penjualan akan berdampak terhadap peningkatan profitabilitas. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang memiliki biaya variabel lebih rendah dengan meningkatnya proporsi biaya tetapnya akan dapat memperoleh manfaat berupa kenaikan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki proporsi biaya tetap lebih rendah. 7. Analisis BVL dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Analisis BVL konvensional mengasumsikan bahwa semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu 1. Biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan atau biaya variabel. 2. Biaya yang tidak berubah atau biaya tetap. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau ABC, biaya dapat dikelompokkan ke dalam kategori unit dan non-unit. Sistem ABC mengakui bahwa beberapa biaya tergantung pada jumlah unit yang diproduksi, sedangkan beberapa lainnya tidak. Selain itu, sistem ABC juga menunjukkan bahwa banyak biaya berdasarkan unit berubah berkenan dengan pemicu aktivitas lainnya, sehingga persamaan biaya ABC selanjutnya dinyatakan sebagai berikut dengan rumus total biaya sama dengan biaya tetap ditambah buka kurung biaya variabel per unit dikali jumlah per unit tutup kurung ditambah buka kurung biaya setup dikali jumlah setup tutup kurung ditambah buka kurung biaya per jam mesin dikali jumlah jam mesin tutup kurung, sehingga laba operasi sama dengan total pendapatan
ditambah buka kurung biaya tetap ditambah buka kurung biaya variabel per unit dikali jumlah per unit tutup kurung ditambah buka kurung biaya setup dikali jumlah setup tutup kurung ditambah biaya per jam mesin dikali jumlah jam mesin. Untuk perhitungan titik impas pada unit menggunakan perdekatan margin kontribusi titik pada titik impas. Laba operasi adalah 0 dan jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas adalah dengan rumus titik impas sama dengan biaya tetap ditambah buka kurung biaya setup dikali jumlah setup tutup kurung ditambah biaya per jam mesin dikali jumlah per jam mesin tutup kurung dibagi harga dikurang biaya variabel per unit. Sekianlah video pembelajaran dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, materi dalam penjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.